memperlihatkan skill dan lain-lainnya. Jadi tidak ada kayak satu strategi yang pelatih buat atau kita harus ikutin strategi itu terus. Cuma kalau Coach Mojo itu lebih ke kayak ya player centered sih. Kita pemain dibebaskan begitu. Ketika tim nasional kita pun punya potensi yang bagus, kesempatan pemain-pemain kita bisa ditarik keluar untuk di tim pemain tim nasional. Tapi kan yang di highlight adalah pemain yang tidak di tim nasional bisa nggak sih main keluar? Mei, tanpa kompetisi, apakah Indonesia bisa berbicara banyak di event-event itu? Kalau dilihat dari beberapa bulan ini, sebenarnya bisa sih. Kemarin aja menang AFF kan. Kuncinya ya TC jangka panjang sih Om. Karena pemain-pemain kan jadinya latihan-latihan terus kan. Karena kan di Indo ya emang gak ada Liga Putri. Jadi kalau gak TC mau latihan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara bola. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Sahabat bicara bola, saya Ferry Kodrat alias Verkot kembali menemani Anda untuk membahas soal sepak bola Indonesia. Tahun 2000, waktu itu saya masih menjadi wartawan. Di sana di Belanda dan Belgia, waktu itu saya meliput Piala Eropa ya. Di sana ada tulisan sepak bola tanpa batas. Waktu itu saya berpikir apa tanpa batas. Artinya sekarang saya baru merasakan bahwa sepak bola itu memang universal. Artinya bahwa sepak bola itu saat ini sudah tidak menjadi milik laki-laki. Jadi sepak bola juga bisa dinikmati oleh Sri-Kandi, oleh wanita-wanita di atas lapangan hijau. Mereka juga punya teknik yang bagus, mereka juga punya skill, artinya bahwa mereka juga bisa kita nikmati sebagai pemain bola yang semestinya. Oke. Untuk membahas mengenai sepak bola, perkembangan sepak bola putri di Indonesia yang saya lihat sih dari 2024 kemarin sudah banyak perubahan yang signifikan semenjak ditangani oleh pelatih asal Jepang dengan pssi kita sekarang ini benar-benar manusia yang visioner, yang manusia yang memang mau cepat untuk memberikan prestasi yang membanggakan bukan hanya untuk yang putranya tapi juga untuk yang putri, ya kan. Jadi ya saya mau bahasan kita saat ini menarik dan untuk membahas soal sepak bola putri, bagaimana progres ke depannya, saya kedatangan Sri Kandi sepak bola Indonesia yang namanya namanya sudah cukup dikenal. Saya kedatangan satu Yolanda Krismonika. Assalamualaikum Yo. Waalaikumsalam Om. Alhamdulillah, sehat Yo. Alhamdulillah sehat. Ini kali kedua Yo di sini ya. Yes, betul. Oke. Selain Yo, saya juga kedatangan penyerang. Badannya sih kecil ya, tapi saya pernah ngeliat permainannya. Oke lah, laki-laki banget. Ada Maizura Yusuf. Selamat datang Maizura. Assalamualaikum. Maizura udah gak kecebur got lagi ya? Apa? Udah gak kecebur got lagi kan? Enggak. Pokoknya hari ini hari yang menyenangkan buat saya lah. Karena saat ini saya orang yang paling ganteng. Pada segmen bicara bola saat ini paling ganteng saya. Ya gimana? Saya hanya kedatangan tamu-tamu yang cantik-cantik ya kan di lapangan hijau, dan tentunya kita akan membahas tentang impian dan apa yang diperjuangkan Yo, Mei dan pemain-pemain sepak bola putri lainnya. Tapi sebelum kita ke beranjak ini, Yo, saya dan seluruh staf Mahardika Entertainment khususnya bicara bola turut berduka cita atas wafatnya ayah Yo. Sekarang Yo percayalah bahwa ayah Yo sudah tenang dengan Sang Khalik. Yo sekarang hanya ayah Yo tinggal butuh doa dari Yo. Betul. Dan Yo terus berjuang, ya kan. Semoga Yo tetap tegar, tetap bisa menggapai apa yang dicita-citakan ayah. Amin. Oke, saya lihat itu kaget juga saya. Hah, adik saya habis kehilangan ayahnya nih. Saya lihat di IG ya. Makanya waktu itu saya langsung WA Yo kan. Yo, saya bilang ya udah ya, memang sudah kodratnya Yo. Betul. Suatu yang hidup pasti akan mati. Betul. Ya tinggal kita juga
tunggu giliran aja yo. Ya. Oke lah. Yang penting yo tetap kuat semuanya dan Siap, insya Allah. setiap sholat didoakan ayah. Amin, insya Allah. Oke. Yo dan Mai, kita langsung aja nih ya. Sebelum kita membahas progres sepak bola putri di Indonesia, kita singgung sedikit soal sepak bola putri tahun 2024 lalu. Soalnya kok banyak yang belum banyak yang tahu ya. Sejak ditangani pelatih asal Jepang Satori Mochizuki, ya kan. Perkembangan yang signifikan dari timnas putri ada. Menurut Yo dulu deh. Ada Oke. banget karena memang setiap pelatih punya gaya kepemimpinan atau gaya melatihnya masing-masing. Pemain diberikan kebebasan atau keluasaan untuk mengekspresikan itu di eranya coach Mochi ini. Kita manggilnya semua coach Mochi. Ya. Tuh. Nah, teman-temanku pun menyampaikan bahwa memang ada perbedaan dari satu pelatih ke pelatih lainnya dalam gaya kepelatihannya. Dan di sini para pemain pun dituntut untuk bisa mengerti dan memahami maksud dari pelatih tersebut. Karena memang ada kendala bahasa yang menjadi tembok sebenarnya antara pelatih dengan pemain. Nah, di sini kendala bahasa ini bisa jadi misunderstanding sebenarnya. Pemahaman pemain seperti apa, keinginan pelatih seperti apa. Nah, ini antara pemain dan pelatih harus cepat adaptasi, dibantu dengan ada translatornya. Dan pastinya translator ini berperan penting untuk menjembatani pemahaman pemain dan keinginan pelatih. Oh gitu. Kalau Mai gimana Mai? Kalau aku kan sebelumnya udah pernah ngerasain dilatih sama pelatih timnas sebelumnya, Coach Rudi Eka, lalu berubah jadi Coach Mochi yang secara background memang dari negara luar atau Jepang. Aku sendiri sih merasakan perbedaan culture yang cukup signifikan. Kalau waktu sama Coach Rudi itu memang cara melatihnya lebih strict, terstruktur. Maksudnya kayak memang kita pemain tuh diharuskan mengikuti arahan dari pelatih. Tapi kalau dari Coach Mochi kita juga disuruh sih mengikuti arahan dari pelatih. Cuma lebih diberi kebebasan untuk bermain lebih kreatif, lalu lebih memperlihatkan skill dan lain-lainnya. Jadi tidak ada kayak satu strategi yang pelatih buat atau kita harus ikutin strategi itu terus. Cuma kalau Coach Mochi itu lebih kayak ya player centered sih. Kita pemain dibebaskan bermain. Oh gitu ya. Ya Mochi ini kan baru dikontrak awal 2024 ya kan. Di tahun 2024 kalau nggak salah Indonesia bisa meraih gelar juara AFF Women pokoknya AFF lah, AFF Piala AFF di Laos ya kan. Artinya dari belum sampai setahun ini sudah bisa membawa Indonesia menjuarai AFF. Dan ternyata baru tahu juga saya bahwa AFF itu bukan AFF yang standarnya levelnya sama dengan AFF yang di timnas putra ya. Betul. Artinya ini ternyata AFF yang ini AFF yang masih kasarnya masih kualifikasi untuk ke ASEAN Women Championship untuk 2025. Betul. Tapi Indonesia kan bisa juara di situ. Betul. Ya kan waktu di Laos siapa aja tuh yang pesertanya Oh, waktu itu kalau tidak salah ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Timor Leste, kemudian ada Kamboja, satu lagi lupa aku. Satu lagi ada 6 tim dan diambil 3 tim terbaik untuk bisa lanjut ke ASEAN Women Championship 2025. Nah, di sana itu sudah ada Thailand, Vietnam, Myanmar, Filipina yang sudah menunggu sebenarnya. Jadi raksasa udah menunggu ya. Yes, udah jadi raksasa tim-tim ya. besarnya sudah menunggu di atas, kita di bawah untuk kualifikasi. Sebenarnya memang secara tidak langsung seperti itu. Iya. Jadi di tahun ini pun kita akan bertanding melawan tim-tim besar itu. Iya. Ini ya. Suatu prestasi langkah awal yang baik dari Coach Mochi. Saya mau ngomong Mochi jadi takut saya. Karena Mochi kan makanan dari Sukabumi Mochi. Ya kan? Mochi ini ya, dia bawa dia ngalahin Kamboja di final ya. Di final. 3-1 ya. Oh, luar biasa ya. Iya, semula bagi saya sih itu. Saya pikir itu kan setelah saya baca-baca ternyata ini masih masuk ke, tapi biar gimana whatever ini harus kita apresiasi. Betul. Artinya bahwa di situ tetap ada dua tim yang memang selama ini menjadi lawan kita di SEA Games sebelumnya kan. Ada Malaysia, ada Singapura yang dulu kita juga sama mereka juga belum nggak bisa apa-apa juga ya. Iya, betul. Lawan di SEA Games loh ya. Betul. Saya dulu kalau meliput sepak bola SEA Games, kalau ngeliput yang putri, enggak putrinya, kalau denger yang sepak bola putrinya, aduh kuping suka kasihan gitu, ngenes, aduh kasihan kok kalian sampai sekian, aduh
gimana bentuk pembinaannya ya, mungkin ada yang harus diperbaiki ya. Semoga dengan Coach Mochi ini kita bisa lebih baik lagi ya. Tapi sebenarnya ini timingnya juga pas ya Om. Karena pemain-pemain senior ini kan tahun lalu juga mempersiapkan untuk PON kan. Jadi mereka dalam 2 tahun itu sebelum 2024 bagi 2022 emang udah berkumpul di provinsi masing-masing untuk mempersiapkan untuk PON. Jadi habis PON pas banget mereka langsung masuk TC lagi. PSSI buat TC jangka panjang di Jepang juga kan waktu itu pemain senior di situ juga semuanya pada ikut. Lalu habis TC langsung tanding yang di Laos, jadi pemain-pemain juga kondisi fisik, mental dan skillnya lagi pada bagus-bagus semua. Mengingat di Indonesia belum ada Liga Putri ya, jadi pemain-pemainnya lagi pada siap semua sih. Ya, sekarang Indonesia tuh yang penting gini kalau saya ini ya, kalau pelatih dikasih fasilitas yang memang sesuai dengan keinginannya, bisa membentuk tim yang bagus, ya kan? Seperti dulu STY mungkin dikasih fasilitas yang apa yang dia mau dikasih semuanya kan sama PSSI, prestasinya kan bagus di Piala Asia kita bagus ya kan. Ya sama juga mungkin pelatih Mochi juga minta apa yang sesuai dengan dia ke PSSI juga diberikan, termasuk tadi kan ada program pelatihan di Jepang jangka panjang ini kan selama ini kan belum pernah dilakukan oleh sepak bola putri. Malah dulu zaman saya sepak bola putri itu sepak bola yang dianaktirikan gitu kan malah. Jadi ya udah latihan aja deh, main aja gitu loh. Kalau digituin dulu kan, kalau sekarang enggak. Semoga ke depan lebih baik lah. Amin. Mai, waktu juara AFF ini timnas sudah menurunkan pemain naturalisasi dan diasporanya dan abroad ya nih? Ya sudah. Ada Katarina Stalin, Sydney Hopper, terus ada Noah sama Estella juga ada. Oh udah ya. Di situ kalau nggak salah ya, pemain itu. Terus Sydney Hopper juga bikin gol kayaknya kalau nggak salah di final ya. Iya. Jadi udah ada 2 pemain diaspora dan 2 naturalisasi. Okay. Yo, pemain yang abroad nih Bu Yo. Mau tanya Bu. Apa sudah ada pemain putri Indonesia yang kontrak ke luar negeri nih? Semakin banyak. Wih. Yes. Semakin sampai banyak. hari ini semakin banyak. Tunggu. Saya potong dulu boleh? Boleh. Titipan atau benar-benar real di kontrak? Real di kontrak. Hah? Real kontrak Om. Oh gitu? Ya. Bukan titipan ya? Bukan. Mereka benar punya kontrak di sana as a professional kontrak. Amazing, bagus. Wih. Kok nggak banyak terekspos ya? Harusnya ini yang harus pemberitaannya yang kurang. Waduh. Kurang banyak pemberitaannya. Jadi orang nggak akan tahu bahwa kita tuh punya pemain-pemain lokal kita yang punya kesempatan main di luar. Dan ini berkat dari tim nasional juga sih sebenarnya, karena kita punya tim nasional yang jalan terus dan mereka pun terasah terus, jadinya kemampuan mereka pun pasti secara tidak langsung dilirik sama negara lain. Dan mungkin ada peluang itu juga yang bisa jadi ketika tim nasional kita pun punya potensi yang bagus, kesempatan pemain-pemain kita bisa ditarik keluar untuk di tim pemain tim nasional. Tapi kan yang di highlight adalah pemain yang tidak di tim nasional bisa nggak sih main keluar? Nah, itu yang akan jadi pertanyaan nantinya. Siapa juga pemain yang udah dikontrak sudah jadi abroad di sana? Yang terbaru ada 4 di Filipina, ada Shalika, ada Gea, Seva dan Naswa, kemudian ada 2 di Malaysia, Sabrina Deslo sama Rila. Terus yang terbaru ada Claudia di FC Utrecht. Utrecht? Yes. Belanda? Yes. Zara masih di Cerezo. Cuma terupdate-nya mungkin mesti ditanyakan ke dia apakah kontraknya masih berlanjut atau dia akan moving ke tim lain. Ini saya ada pertanyaan yang menggelitik dari dengan adanya abroad ini ya. Nanti lebih baik kalau kondisi tidak berubah ya kan, artinya bahwa ya udah pemain berlatih sekeras mungkin, segigih mungkin, ikut aturan pelatih di tim nasional. Akhirnya pemain-pemain putri Indonesia banyak yang jadi mendingan di luar aja, pada di dalam kita nggak ada kompetisinya, tandanya nih nggak ada kegiatan yang ini, nggak ada kepastian. Betul. Jadi hanya main putri itu hanya timnas, selain timnas kan nggak ada main bola. Nah lebih baik dia keluar. Betul. Ya kan bisa dapat ini kan, bisa begitu juga ya. Bisa peluang sebenarnya. Yang pernah tim nasional dan memang masih aktif berlatih, sebenarnya punya kesempatan main keluar. Ya memang ada perantaranya lah untuk main keluar, karena kan tidak secara personal biasanya, namanya agent atau agensi kan yang bisa membawa untuk mengurus administrasinya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan pemain non timnas atau pemain yang saat ini tidak dipanggil tim nasional punya kesempatan main keluar. Berarti all the abroad is free agent.
Ya bisa dikatakan seperti itu. Oh dia belum ada agent ya berarti? Agen Biasanya pemain ada yang putri loh. pendekatan personal dulu. Personal. Klub ada yang ke personal, baru personalnya mencari siapa yang bisa membantu dia untuk Oke. menjadi jembatan. Nggak mau deh. Bukan agent ya kita ya. Agent yuk, buka agent aja yuk. Hah? Boleh, Bisa boleh. bisa seperti itu Kan memang betul. bisnis, artinya kan Betul. bisa kita kan menjadi jembatan buat pemain-pemain putri bisa main di luar gitu Betul. aja kan. Kita bisa mendata. Jadi kita bisa memberikan motivasi. Lu mainnya bagus, kamu mainnya bagus. Kalau ini bisa saya kontak ke klub ini mungkin mau kan itu kan Iya, juga betul. bagus sebenarnya kan. Betul. Artinya agen bukan hanya yang buat yang putranya aja, yang cowoknya, Iya. tapi yang cewek juga ada agennya loh. Iya, Biar betul. biar apa ya? Biar bagus lah ininya semuanya kan. Semuanya jadinya bergairah gitu Betul, mas saya betul. kan. Terdekat Oke. aja negara tetangga lah Malaysia. Saya rasa setelah mungkin musim ini lagi berjalan, mungkin next musimnya akan beberapa pemain Indonesia bisa main ke sana juga. Gitu Aku ya. rasa pun terlepas dari mungkin ada yang kuliah di sana ataupun pendidikan di sana atau tinggal di sana, tapi aku rasa sih akan bisa nambah lah, at least di Malaysia ataupun di Filipina Oke, memang oke. sudah terlihat lah sekarang banyak pemainnya yang Oke. bisa main ke sana ya. Mungkin kalau kita berbicara Zahra yang levelnya di atas, Helsia di atas pernah main di Jepang, ya kalau kita belum sampai di tahap sana, kenapa nggak cobain di Asia Tenggara dulu? Iya. Usia berapa kamu Mai? 18. Masih Yuk, masih kenceng nih Mai nih. Hah? Boleh Om, Gimana boleh. kalau ada yang mau ya kan? Betul, Ntar Boleh kita Om. cari klub ya buat Siap. si Mai ya. boleh. Tenang aja Mai. Yang penting Mai bisa tetap bisa bagus lah main bisa ini kan. Iyalah. Ada yang Indonesia juga kan sampai nimba ilmu di Eropa hanya buat ini kan, Betul. iya kan? Ya di bawah binaan Mochi kan kemarin kita bisa terbentuk timnas yang kuat nih, ya kan? Bahkan pemain Indonesia asli Indonesia ya pembinaan Indonesia nih juga bisa memborong trofi perorangan kemarin waktu di Laos yang saya tahu ya. Gimana menurut Yo dan Mai nih? Kayak ini nih Yo di sini kan, ini kan si Mochi ya. Ya. Di sini kan ada bersama penjaga gawang terbaik Leita Rawati, ini ada kaptennya, Betul. terus ada pemain terbaik Reva Oktaviani, ya kan? Ya. Ya memang di mata kalian, mata Yo dan Mei memang saya hanya fokus ke seorang Reva Oktaviani, memang dia bagus. Layak, sangat Bagus layak. banget Om. Keren Oh, ya? banget. What the position? Iya. Main Dia depan. penyerang yang agresif sih dan mau nyari bola juga. Terus Oh ya? finishingnya juga tajam. Di Liga 1 Putri tahun 2019, Reva adalah pemain terbaik. Di saat usianya aku lupa masih di berapa tahun, di bawah 20 tahun. Iya. Dia bersaing dengan pemain-pemain senior yang ada, dia main di tim Persib Bandung, aku final melawan dia. Dari Dia tampil luar dari biasa. Bandung nih. Dia pemain Cianjur. Tapi Cianjur. dia ikut di Liga 1 Putri, dia ikut tim Persib Bandung. Dan aku melawan dia dan dia pemain muda bisa dapat pemain terbaik di liga pertamanya Indonesia pada saat itu. Dan memang anak ini luar biasa banget. Ya, berarti Gitu. Dan tinggal- daya juangnya juga tinggi. Dia Iya, terus iya. berlatih di sela-sela dia kuliah sekarang, dia masih terus berlatih. Gimana pun caranya dia Iya, harus tetap iya. berlatih, makanya perform dia masih tetap kejaga sampai sekarang. Oh iya. Iya. Berarti dia punya peluang untuk jadi abroad sebenarnya. Sebenarnya kayaknya udah ada beberapa tawaran di ke Kareva juga. Mungkin beberapa pertimbangannya karena ada kuliah juga kan. Iya. Oke. Ya untuk bisa kemarin kita juara AFF 2024 ya. Kan banyak yang dilakukan oleh Mochi ya kan, diantaranya banyak melakukan pertandingan persahabatan karena mungkin karena tidak adanya kompetisi lokal. Dia waktu itu kita kalau nggak salah lawan Singapura Iya. ya Yo kan ngasih info ke Om lawan Singapura, lawan Qatar, lawan Hong Kong dan selama di Jepang. Dan untuk tahun 2025 ini adakah event besar yang akan diarungi timnas? Yo. Ada kualifikasi Piala Asia, kemudian ada ASEAN Women Championship, terus ada SEA Games juga di tahun ini, dan di kategori usianya juga di usia Zura pun juga ada sebenarnya. Oh, Iya, jadi ada. banyak dia kelompok umur juga banyak ya. Ada. Under 17, under 19, ada AFF dua-duanya sama SEA Games ya. Yes, betul. Padat jadwalnya dong. Banyak banget Om sampai Desember. Jadi baik senior maupun junior bisa terus setahun tuh bisa full 3-4 kompetisi itu di luar friendly match atau FMSD mungkin. Nah, Mei, tanpa kompetisi apakah Indonesia bisa berbicara banyak di event-event itu? Kalau dilihat dari beberapa bulan ini, sebenarnya bisa sih. Kemarin aja menang AFF kan. Kuncinya ya TC jangka panjang sih Om. Karena pemain-pemain kan jadinya latihan-latihan terus kan. Karena kan di Indo ya emang gak ada Liga Putri. Jadi kalau gak TC
mau latihan dari mana. Kebanyakan juga nggak ada klub yang aktif kan, cuma beberapa klub doang. Jadi ya dengan adanya TC timnas terus, walaupun sekarang belum ada Liga Putri, itu sangat-sangat membantu sih. Semoga aja di pertandingan berikutnya Indonesia bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Iya. Cuma ya tetap aja walaupun ada TC terus, kalau nggak ada liga, pemain-pemain lainnya gimana yang nggak ada di timnas? Nah gini aja yo. Iya. Kan pernah dengar belum? Pernah dengar nggak bahwa timnas Brunei main di Liga Singapura, ada yang main di Liga Malaysia gitu kan? Nah coba timnas putri main di liganya Malaysia, tapi itu takutnya karena bertanding takutnya cedera dan ininya. Tapi untuk dapat menit sih nggak masalah sebenarnya. Menurut kamu gimana yuk? Kemarin timnas kita tuh ikut kompetisi di Jepang Om. Oke. Ada turnamen lokal di sana, antar universitas dan klub-klub di sana. Itu menurut aku cukup dapat banyak menit bermain anak-anak di sana, karena memang timnas pun gak ada target apapun, memang mereka uji coba, bahasanya uji coba sebenarnya, tapi mereka ikut kompetisi turnamen ya Zur. Di teman-teman Zur, teman-teman aku pun juga menyampaikan di sana ya mereka kayak turnamen dengan lawan-lawan tim lokal di Jepang maupun tim kampusnya gitu. Lawannya tim kampus-kampus Jepang. Terus dari tes Jepang pertama sama ikut yang turnamen kemarin juga terlihat perkembangan yang cukup signifikan sih. Awalnya kan mungkin kalah dalam jumlah gol yang banyak, terus sekarang bisa ngegolin. Terakhir sih seri juga ada deh kayaknya sama tim kampus Jepang. Jadi mulai kelihatan kan perkembangannya gimana. Oke. Yo, Mama Mai. Untuk menghadapi event di 2025, apakah timnas butuh pemain naturalisasi? Karena kemarin berita terakhir adalah update terakhir ada akan 4 tambahan. Ya kita akan lihat dulu 4 tambahan ini semampu apa, sekuat apa untuk mendongkrak tim sebenarnya. Karena kita main 11 lawan 11. Kalau cuma hanya ada 4, 5, 6 naturalisasi tapi pemainannya tidak bisa menjadi supporting khusus dalam sebuah tim, ini akan susah juga sebenarnya. Gitu, dan kita berharapnya pemain-pemain lokal kita bisa ikut ketarik secara kemampuannya dari pemain-pemain yang naturalisasi maupun diaspora sebenarnya. Karena yang kita tahu pemain naturalisasi dan diaspora ini harusnya secara kualitas di atas pemain kita. Gitu, tapi tidak menutup kemungkinan ya justru pemain lokal kita malah lebih wow dibanding mereka gitu. Iya, yang saya tanya, yang menyeleksi pemain diaspora ini siapa? Harusnya pelatih dong. Biasanya tahu aku PSSI punya database ya. Kok database? Mereka punya database pemain-pemain. Ya, harusnya pelatih dong. Harusnya pelatih timnas dong. Harusnya si Mochi dong. Mochi kan waktu Sintayong hunting, betul, akhirnya dapat si siapa Kevin Verdong segala macam kan dari hunting dia di Belanda. Harusnya kan Mochi melakukan hunting. Kok ngambil database? Ini salah nih. Nah ini yang mesti diluruskan. Kita harus tanya dulu nih bagaimana cara penyeleksian. Tapi setahu aku Coach Mochi bukannya memilih pemain. Jadi seperti pemain yang ada pemain seperti ini, Coach Mochi melihat dengan bahasa trial. Kemudian ya kalau masuk skema oke, kalau tidak mungkin ada pertimbangan lainnya. Gitu. Karena sebelumnya sempat ada isu lah, ada satu pemain calon naturalisasi kita yang speak up masalah federasi seperti apa, seperti itu kan. Kita pun di teman-teman main cewek juga kaget kok bisa seperti ini, kenapa, ada apa gitu. Memang beritanya naik sesaat, hilang sesaat seperti itu. Tapi kan berarti tanda tanyanya adalah ya mungkin dari PSSI-nya punya database pemainnya ini diberikan kepada pelatih melihat dengan statusnya trial ataupun seperti apa aku tidak tahu skemanya, kemudian mungkin tidak masuk, pemainnya kecewa seperti itu. Tapi ketika PSSI maju ke DPR, berarti itu sudah sesuai dengan ini menurut pelatih segini sudah pasti. Sudah final. Kalau ini ya pemainnya dua pemain di tengah ini timnas sudah pernah itu Emily sama siapa kayak? Felicia. Ya Felicia, itu timnas sudah pernah lawan mereka waktu ke Belanda. Jadi timnas juga ngelakuin friendly match sama ADO Den Haag kan. Jadi dua pemain ini juga udah pernah dilihat sama Coach Mochi. Lalu untuk yang kipernya juga dia udah ikut trial waktu bulan Januari di Surabaya. Jadi udah dilihat juga kemampuannya sama Coach Mochi. Udah dilihat ya. Berarti nggak ada masalah kan? Tidak. Atau itu aja. Sekarang kita tinggal sesuai dengan skemanya Mochi mungkin atau enggak. Betul. Kan kita lihat nanti di lapangan, kita nanti di pas di gemblengannya Mochi aja selama di TC segala macam kan. Betul. Artinya ini sekarang udah lampu hijau ya.
Udah tinggal tanda tangan dong. Ya kan harapannya mereka semua bisa main di timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia nanti kan. Gitu, Piala Asia senior walaupun memang usianya masih muda. Kapan tuh Piala Asia? Sekitar Juli atau Agustus. Cuma aku belum tahu detail tanggalnya. 1 bulan lagi dong udah. Ya makanya kan ini mau tanda tangan dulu nih. Juni. Ini tanda tangan dulu, tanda tangan baru dipersiapkan gitu. Yo, nih saya pernah baca bahwa target jangka panjang atau di atas 5 tahun nih, ya kan timnas putri yaitu meningkatkan ranking menjadi 50 besar FIFA. Kamu pikir terus 10 besar Asia, lolos di setiap putaran final Piala Asia maupun lolos ke Piala Dunia 2035. Apakah menurut kamu Yo dan Mei ini akan terwujud? Aku pribadi terwujud. Asalkan federasinya bisa konsisten melakukan pembinaan dengan tepat. Karena sekarang memang sudah terlihat pembinaan dari usia 12, 14, 16 ada namanya Jarum Foundation yang bikin namanya Milk Life. Milk Life Soccer Challenge itu dari usia SD, kemudian sekarang ada kompetisi Hydro Plus, itu bahasanya adalah Piala Pertiwi sebenarnya. Itu jadi pembinaan bagus lah kalau kita berbicara 5 tahun ke depan. Kalau usia 16 tahun dibina dari sekarang, ketika usia 21 konsisten pembinaannya, itu akan bisa terjadi. Berarti pembinaan putri malah sekarang bergairah kembali bagus lah. Iya. Karena memang ada stakeholder yang mau ngurusin bahasa kasarnya lah. Ada Jarum Foundation yang memang mau membantu federasi untuk mengembangkan sepak bola wanita dari grassroots-nya pelan-pelan. Karena memang karena usianya terlalu muda 12, 14, 16 ya buahnya nggak sekarang, ini baru nanem. Jadi sabar dulu gitu. Kadang orang mikirnya nggak ada pembinaan, ada loh pembinaannya, cuma emang sabar gitu. Orang Indonesia senang nunggu proses nggak? Jawab jujur. Kalau senang nunggu proses nggak mungkin ada naturalisasi. Ya, gitu deh. Ya, iyalah. Sekarang gini lah. Kita sekarang bicara mengenai impian dari Mei sama Yo bahwa putri sepak bola pemain putri tidak mau dinaktirikan. Kita tidak mau hanya main di Tarkam. Kan pernah ada statement itu kan. Artinya bahwa ada angin segar bahwa PSSI lewat Pak Erick Thohir tahun 2026 akan bikin Liga 1 Putri ya. Amin. Yang amin. Ya kan kalian sabar nunggu sampai 2026? Ya, kalau jadi sih sabar aja. Kok pakai kalau? Ya kan nggak tahu jadi apa enggak. Kan manusia bisa berencana. Oh, Allah yang menentukan ya. Ini sih nggak kepake nih dalilnya kalau gitu. Nggak tahu kan nanti jadi apa enggak. Iya kan artinya bahwa Pak Erick juga punya statement ya, dia nggak mau buru-buru membuat Liga 1 Putri karena takutnya nanti berhenti tengah jalan karena nggak ada pemain. Jadi benar-benar harus dimatangkan benar nih karena. Dan saya berharap sih Iyo sekarang sebagai ex kiper nasional yang sudah sekarang di organisasi pemain di API ya Yo. Artinya Yo bisa masuk dalam tim yang menggodok Liga 1. Saya berharap sih itu sebenarnya. Berharap semoga dari obrolan kita ini didengar sama Pak Erick Thohir, Yo ini cukup cakap, cukup kompeten untuk bisa masuk dalam tim menggodok gimana Liga 1 formulanya. Ya kan kalau saya pernah mimpi untuk mempercepat promosi Liga 1 untuk jadi yang bagus ya masing-masing klub di Liga 1 yang putra harus punya Liga 1-nya putri gitu loh. Jadinya Persib Putri, Persija Putri. Jadi kalau tetap membawa nama besar klub itu akan rame sekali. Iya, betul. Iya kan? Kalau sekarang sih Persib udah ada ya Om. Salah satu klub Liga 1 yang punya akademi putri juga dan tim putri yang konsisten ya Persib. Iya. Ya, karena aku beberapa kali juga main sama Persib Putri kan. Dari dulu dari Liga 1 2019 sampai sekarang tuh nggak pernah lepas. Dan tim akademinya juga banyak banget menjuarai turnamen-turnamen sepak bola putri. Terakhir mereka juara 1 Pertiwi 17 juga. Jadi ya bisa kita lihat emang pembinaannya bagus. Dan kalau buat kita lihat ke depannya untuk Liga 1 Putri mungkin Persib salah satu calon juaranya kan. Iya. Jadi segitu mungkin seperti itu bagus ya, Yo. Bagus banget aku contoh sama tim-tim yang lain. Iya, kalau mengenai formula seperti apa di Liga 1 sebenarnya sudah banyak masukan dari teman-teman penggiat ataupun pengamat sepak bola putri lah.
gitu. Tinggal federasi menentukan mau formula seperti apa sih. Tapi yang dipertanyakan oleh teman-teman aku pemain yang mungkin usianya sudah di atas 20 tahun ya. Kalau yang di bawah 20 tahun kan masih ada kompetisinya timnasnya junior yang masih ada, dia bisa naik ke senior. Tapi untuk teman-teman aku yang sudah di atas 20 tahun, 22, 23 ke atas tuh yang mereka pertanyakan kapan liga akan berjalan, bulan apa, kenapa? Karena mereka mempersiapkan diri mereka, betul nggak Jun? Terlepas dari klubnya mungkin belum siap, mereka akan mempersiapkan diri mereka untuk menjual diri mereka ke klub-klub yang akan minat nantinya. Nah, ketika kita tahu, para pemain tahu, oke, liga akan berjalan misalnya Juni 2026. Para pemain pasti akan menyiapkan diri itu. Jadi kalau misalnya berbahasanya tidak ada sumber daya manusia atau tidak ada pemainnya pun mau menyiapkan itu, tapi mereka butuh kepastian. Aku pribadi pun seperti itu. Ketika aku tahu, oke, liga akan jalan Juni 2026, masih ada 1 tahun dari sekarang, ya aku akan bikin plannya, aku akan bikin mempersiapkan diri aku supaya nanti ketika liga ataupun sebelum liga, aku punya kemampuan dalam best performnya. Karena kita ngejual diri juga ke klub kan secara tidak langsung sebenarnya. Klub mana mau ngambil pemain yang tidak perhatian, Om. Ya, ini kamu bicara bukan atas nama diri sendiri ya, atas nama semua pemain putri itu pertanyaan mereka sebenarnya. Mereka tuh menunggu sebenarnya. Ayo kapan gitu. Mereka juga mau mempersiapkan diri kok kalau memang sudah ada kepastian sebenarnya. Karena mereka sadar kalau mereka tidak berlatih, mereka tidak aware dengan kondisi mereka, bagaimana mereka bisa memberikan yang terbaik untuk tim mereka nantinya. Ini 2025 sudah berjalan hampir ke medio, setengah tahun nih. Sudah ada gejala-gejala nggak bahwa ini belum ada? Belum. Oh, kalau gitu kita harus mengatur. Terakhir hanya dibilang kan 2026. 2026 ini kapan nih? Januari kah? Februari? Desember kan, lagi semuanya kah? kan perlu trial. Gitu. Semuanya kan perlu persiapan, jangan ujuk-ujuk gitu kan. Artinya ya harusnya 6 bulan sebelumnya harus sudah digodok semuanya, terus 6 bulan sebelumnya harus sudah di trial semuanya. Jadi kan biar membentuk tim Liga 1 Putri yang memang kita harapkan bersama. Oke, makasih banyak ya. Mei sama Yo. Oke, buat PSSI khusus buat Pak Erick Thohir, tolong didengarkan teman-teman pemain putri ini. Mereka punya impian untuk segera bergulir Liga 1 supaya mereka tahu mau kemana langkah mereka, mau kemana kaki mereka untuk bisa ke jenjang prestasi yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak Yo. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Om.